yang terjadi di dalam pertandingan bola. Kehalangan 20 cm ya nih. Berarti saya kan butuh kursi untuk bisa naik ke atas melihat pertandingan bola itu, siapa yang kena kartu merah, siapa yang menggolkan, siapa pelaku kesalahan, kartu kuning. Berarti saya harus menambah kursi untuk bisa sama melihat pertandingan bola itu kan. Iya betul. Nah, itulah makanya kesetaraan tadi di situ gitu. Ada peran pengawasan, perempuan juga ikut dalam perencanaan, perempuan juga ikut dalam pengawasan jalannya suatu negara itu. Ini enggak, perempuan diperlukan pas pemilu saja. Betul. Berapa jumlah pemilih perempuan? 50%, ayo, kok pemilihan. Tapi setelah itu, goodbye si Ilham lagi kan? Iya. Nggak ada perencanaannya untuk pembangunan perempuan gitu. Coba pikirkan, di daerah mana, misalnya di Solo, di daerah Gerobak Data, pernah kalian pegang Gerobak Data? Nah, Pak Ika Nagari itu pakai kudo baban, nggak bisa pakai motor. Coba bayangkan kalau perempuan hamil mau melahirkan, kalau nggak ada bidannya di situ, nggak ada puskesmas di situ, nggak akan tinggi angka kematian ibu dan anak. Kalau tidak dipikirkan oleh anggota legislatif yang terhormat itu, bahwa caranya bisa perempuan itu melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan darah dan segala macamnya. Nah, itu gunanya perempuan juga ikut mengintervensi dalam pembangunan anggaran tersebut, karena perempuan juga itu kan tidak pada sini sudah sekarang melahirkan, tapi tidak di fasilitas yang memadai. Baru patus pertama lah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tinggi angka kematian gitu. Hanya melahirkan lewat dukun gitu. Itu baru cerita di Gerobak Data tuh di Solo kan. Karena agak susah pemerintah untuk ini karena melewati hutan lindung kan, Kerinci Sabrak. Nah, jadi kan banyak proses tuh kalau untuk membebaskan, membuat jalan di situ dengan Kementerian Kehutanan apalagi banyak ininya. Jadi itu hanya satu, saya bilang ibu hamil gitu kan, dengan kondisi yang jauh itu untuk melahirkan susahnya. Belum lagi nanti pendidikan. Misalnya ada satu daerah angka putus sekolah perempuan tinggi di situ. Nah, bangun sekolah di Sinan, di lokasi itu, tapi tetap juga putus sekolah. Nah, kenapa? Harusnya kan kaji kenapa anak-anak perempuan yang banyak putus sekolah. Ternyata sumber mata air yang jauh, karena tugas perempuan mengambil air jauh ke bukit tuh, tiba di rumah tuh lah tiap ngambil air, Raja 9 itu lah tambah sekolah. Harusnya apa ini kan buka sekolah ini pada ke lain, tetapi apa sumber air ini pada ke. Itu tadi kajian gendernya tuh. Oke. Bahasa kadang. Nggak apa-apa. Oh, jadi kesetaraan gender itu ternyata tidak hanya mencakup tentang laki-laki, perempuan dan jenis kelamin ya ini. Nah, jadi itu kesetaraan tuh, pokoknya kesetaraan itu adalah bahasa sederhananya tidak melakukan diskriminatif terhadap salah satu gender. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa yang kawan-kawan kita yang tadi itu. Kesetaraan gender adalah tidak melakukan diskriminatif terhadap salah satu gender. Bisa saja nanti misal di kehidupan sehari-hari kita ketemu kan, misalnya istrinya bekerja di kantor, suaminya di rumah. Bisa saja mungkin mempunyai kesepakatan karena istrinya finansialnya lebih kuat, bisa menghasilkan, dia diskusi dengan suaminya gitu kan. Kok bau bangun lah gitu kan. Jadi tergantikan akhirnya tugas nasi istri dibantu oleh suaminya gitu kan. Bisa saja nanti suaminya ngojek, nanti dia jemput istrinya, terus dibereskan rumahnya. Selagi mereka fine-fine saja, tidak merasa diskriminatif di salah satunya, kenapa tidak, mengapa pula tetangga yang ribut? Itu suami takut istri katanya. Banyak hal yang akhirnya muncul. Karena konstruksi budaya tadi menganggap laki-laki itu pencari nafkah. Sementara peluang kerja istrinya yang mendapatkan finansial yang cukup. Mereka perlu serupa hidup kan, anak perlu sekolah. Akhirnya suaminya mendorong istrinya untuk tetap bekerja dengan cara berbagi peran dengan istrinya kan. Selama istrinya bekerja, dia yang membereskan peran istrinya di rumah gitu. Nanti dia ngojek pulang, nanti dijemputnya istrinya.
antar anaknya, tapi tetangga kan resah aja liatnya. Iya, iya. Itu suami takut istrinya, padahal apakah tahunya kondisi keluarga itu enggak kan? Iya, betul. Nah, itu tadi budaya mencikaroy tadi tuh. Iya, iya, iya. Jadi kita tuh memang harus melihat dari dua sisi ya, seperti Iya. katanya. Nggak bisa kalau kita cuma melihat, Bicara cari duduk deh kok. kalau kita cuma melihat dari sisi luar itu tuh ya, aneh gitu kan ya. Tapi kita nggak tahu gimana di dalamnya. Iya, kita nggak tahu. Makanya jangan langsung menjudge orang, Ya. langsung bilang orang tuh terlili. Kita tidak tahu latar belakangnya. Makanya banyak kemudian muncul berita-berita hoax gitu kan. Iya. Karena mendapat informasi itu sepotong-sepotong. Sedangkan makanan aja kita kunyah di dalam mulut 33 kali. Iya. Ini enggak satu dua gua masuk aja kalau kita tak kaki lawaknya. Iya, iya nih. Oke. Tak Oke. kaki sudah tuh kok kudu ada. Nah, Nah, ini kalau bicara kesetaraan gender, bagaimana penerapan kesetaraan gender di budaya Minangkabau nih? tapi loh netizen jauh jauh kalau misalnya itu diterapkan dengan baik, Ya. itu tidak terlalu Minangkabau bicara tentang gender lah gender, cuman itu kan bergeser Iya, iya. lah bergeser dimana matrilineal sistem, maksudnya kalau dulu zaman dulu tuh extended family dan nuclear family itu jalan. Kalau kini kan cuma extended family yang keluarga inti saja. Iya. Nuclear family tidak jalan, mama mau ketemu mama, kemenakan ketemu. Iya, betul-betul nih. Nah itu makanya bergeser tadi peran dan fungsi tadi itu. Oke. Tadi kata Uni yang pencetus siapa apa tadi kalau istilahnya Kemuliaan perempuan Rohana Kudus. Oke, berarti si Rohana Kudus itu berarti Siti Rohana Kudus, kalau nggak salah itu Siti Rohana Kudus ya? Ya Nih? sampai hari ini masih berdiri kokoh sekolahnya Di Sintiong Melayu di Bukit Tinggi. di Bukit Tinggi. Kalau sekolahnya tuh ini ditempatkan oleh Itu kalau nggak salah kantor dinas pendidikan nah, ini. sudah itu kan ada iya. museumnya tuh, museum Iya. Ame Setia di Di Kota Baru. Koto Gadang tuh ya? Kota Gadang, Kota Gadang. Ah. Nah itu bukti nyata itu. Oke. Orang oke. Minang lah dulu berbicara tentang feminis. Nggak Jadi bisa digugu-gugat itu dong. Bukti sampai kini masih ada tuh Ame Setia. Iya, iya, Bukti iya. sampai kini korannya Sintiong Melayu itu masih bisa kita akses. Oke, Pakai oke. baca ejaan lama. Iya. Ya cuman ya koran aslinya adanya di Leiden. Oh, di Leiden di Belanda ya? Nah, Oh. kita hanya bisa memutar-mutar koran itu sih kan. Nah, itu yang diperjuangkan oleh Rohana Kudus itu, kemuliaan perempuan itu. Nah, jauh sebelum Eropa berbicara tentang feminis, nah Rohana Kudus sudah berbuat dan didirikannya bank khusus untuk perempuan, Oh. didirikannya sekolah untuk perempuan. Iya, iya nih. Kemudian pimpinan redaksi Iya. perempuan pertama kali di dunia, dia lah gitu. Rohana Kudus. Rohana nih? Kudus. Oh, iya, iya. Nah jadi kenapa kita sekarang mempertanyakan itu gitu? Iya, iya. Sementara sejarah sudah mencatat gitu. Sejarah Oh. itu membuktikan bahwa yang diperjuangkannya ini loh, bukan yang ini loh gitu. Jadi Iya, iya. jelas perjuangannya. Nah itulah kalau sebuah negara melupakan sejarah pendahulunya, negara itu kan hancur. Gitu. Iya, iya. Jadi betul nih. tolonglah belajar lagi dari sejarah sebelumnya bahwa dulunya itu banyak yang bisa kita ambil pituah-pituah dan perjuangan-perjuangan mereka gitu. Ini bukan dari barat, catatannya ini bukan dari Eropa. Eropa itu baru 1900-an berbicara tentang revolusi industri. Iya, betul. Baru nih ini tentang kesetaraan, emansipasi. Emansipasi wanita. Perempuan harus bisa bekerja, perempuan harus bisa ikut dalam pemilu. Awalnya kan situ tuh. Iya, iya, betul. Suara perempuan diperhitungkan dalam pemilu Iya, gitu kan. betul. Itu yang ngecek dulu dari jauh-jauh hari. Itu 1900, Rohana Kudus 1800 yang balik ngecek. Iya, iya, betul. Mah duluan awal apa ini ngecek lu? Dulu kita ya. Nah. Oke, oke. Jadi Rohana Kudus tuh dia bikin mencetak koran. Lalu bagaimana dari koran itu dia Dari tulisan-tulisannya dia menggugat tentang diskriminatif terhadap perempuan itu. Oh gitu. Berarti kalau memang seperti itu, apakah di zaman tersebut Belanda takut pada Rohana Kudus atau gimana nih? Bukan kepada Rohana Kudus, tapi pada tulisan-tulisan Rohana Kudus itu yang akan membuat emosi rakyat kebakar. Oh iya, iya, iya. Jadi akhirnya banyak hal
kemudian sampai Rohana Kudus lari, Oh. perjuangannya kan ditutup Iya, kalinya iya. gitu kan. Oke, Jadi itu seperti itu. kalau nggak salah tahun 2019 akhir tahun kemarin Baru Rohana kan. Kudus udah dinobatkan sebagai pahlawan ya nih? Iya, Oke, oke. berapa jauh rentangnya itu. Iya, dari tahun 1815 Baru 2019 2019. Oke. dikeluarkan SK bahwa jadi pahlawan. Terus menjadi pahlawan ya. Jadi itu jadi lokasi pencetakannya tuh di Bukit Tinggi. di Bukit Tinggi, tepatnya di kantor Dinas Pendidikan. Jalan apa itu? Ya, di Jalan Soekarno. Soekarno. Di Jalan Soekarno-Hatta, itu di depan Polres atau di depan rumah sakit Stroke, di samping SMA 2. Oh. Jadi dan untuk Museum Museum, Amai Setia itu tuh di Kutu Gadang. Kutu Gadang ya nih. Ah. Oke. Jadi sejarah sudah membuktikan bahwa orang Minang sudah dulu memperjuangkan hak-hak perempuan Iya. daripada apa yang dilakukan orang Eropa ya nih. Iya. Jadi istilahnya lata kalan tuh memang tua tuh. Oke. Jadi anak muda gini yang harus menggali sejarah itu. Bahwa itu bukan dari orang luar, tapi dari Minangkabau, Iya. putra putri Minangkabau. Oh. Nah, jadi kalian sebagai anak muda, ajar kalian yuk amin kalau kecilnya dari Eropa, ajar kalian amin kalau dari Eropa, salah besar. Iya nih. Harusnya memang seperti itu ya nih. Iya. Iya. Tapi kan entah kenapa generasi sekarang tuh lebih percaya sama hal-hal yang berbau ke barat-baratan gitu nih. Nah, kita sebenarnya kan barat juga, Sumatera Barat nah. Oh iya. Oh ya, harusnya mereka percaya ya. Oke. Harusnya mereka percaya dengan kebarat-baratan, kira kita Sumatera Iya, Barat ya nih. Sumatera Barat. Oke, siap. Tapi kan kita lebih maju, Iya. Kita udah dulu daripada mereka ya nih. Oke. Sebenarnya Indonesia itu banyak menghasilkan serikandi yang hebat. Iya. Kemudian panglima maksud saya itu Laksamana perempuan pertama kali di dunia datangnya dari Indonesia, Malahayati. Tahu lah sejarah Malahayati? Nah, berapa iya. kapal perang yang dipimpinnya itu? Kalian baca sejarah baca. Nah, itu pertama kali dari Indonesia. Iya. Putri Aceh, Malahati itu Putri Aceh itu memimpin kapal perang untuk melawan penjajah. Nah, belum Eropa yang berbicara, Indonesia berbicara itu Laksamana pertama kali perempuan itu. Laksamana Malahayati, apa lagi? Pimpinan redaksi perempuan pertama kali dari Minangkabau, Rohana Kudus. Iya. Nah, kemudian panglima perang pertama kali siapa? Cuk Nyadin. Iya. Belum ada tandingannya sampai Iya. hari ini kan. Iya. Jadi kita jangan bawa camin kalau lari, jangan bawa camin ke Eropa, tapi bawa camin lah ke budaya-budaya penghasil intelektual tersebut gitu. Jangan dikejar budaya kuno aja. Iya. Kalau nggak gara-gara kuno mah nggak bisa budaya udah. Iya. Karena kuno itu nggak bisa budaya kan. Iya betul nih. Padahal justru malah yang kuno lebih dulu daripada membahas yang sekarang ya. Iya. Iya. Oke. Begitu. Ini Jadi kalau berbicara sederhana sekali tentang gender itu jangan melakukan diskriminatif itu saja. jangan melakukan diskriminasi. Diskriminatif ke salah satu gender tersebut. Oke. Itu hanya cuma kesetaraan gender. Nggak usah lah kajian kesetaraan gender adalah bla 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 panjang tadi bicara ngecek ya. Oke, ini berarti perlu dipertegas bahwa setara itu bukan berarti sama ya nih. Setara itu bukan berarti sama. Pokoknya jangan saling merasa yang merasa didiskriminatifkan atau merasa dilecehkan apa ya, bukan di nomor dua kan. Jadi nomor dua kan betul. Jadi segala kita ini kan diciptakan sama Tuhan itu kan sudah saling berpasang-pasang, tolong menolong, iya. tolong menolong. Mereka sama-sama ada siang ada malam, Iya betul. ada matahari ada bulan. Nah, kemudian ada perempuan ada laki. Iya, Nah, betul kan ini. memang sudah kenapa kita harus mengingkarkan itu semua. Oke. Ada lagi. Sebenarnya kalau untuk membahas kesetaraan gender ini menarik dan panjang ya ini. Dan lagi ini itu ada kasus di tahun ini apa tahun kemarin sih tentang Kak Romi.
Oh, Dokter Gigi Romi. Ya, Dokter Gigi Romi. Nah, itu tuh kan penggagalan status CPNS-nya karena adanya disabilitas. Nah, itu tuh apakah termasuk dalam salah satu bagian diskriminasi gender atau gimana nih? Ya, karena si Rominya berjenis kelamin perempuan, kemudian disabilitas lagi. Oke, berarti dua ya nih, Iya. dan dia perempuan dan dia disabilitas. Jadi Oke. gampanglah dianulir gitu kan. Iya. Nah, ternyata Romi berjuang untuk mendapatkan haknya itu kan. Iya. Nah, ada lagi kasus sekarang itu, kasus si Alde kan, yang pegawai BPK yang diberhentikan secara hormat karena dia disabilitas dengan alasan tidak sehat jasmani dan rohani. Iya. Padahal dia ikut tes itu kan jalurnya disabilitas. Nah, itu sudah salah satu diskriminatif itu. Karena waktu tes ikut latihan prajabatan di Medan, disamakan cara latihannya tuh dengan kawan-kawan non disabilitas, ya beda dong. Iya. Karena sedangkan karena dia jalurnya disabilitas, Iya. harusnya kan diperlakukan agak beda perlakuan dengan non disabilitas Ya, betul. gitu. Nah, si Ade sempat sakit waktu itu di Medan karena 50 jam itu kan, jadi dia kejang-kejang. Sempat tidak masuk 2 hari. Nah, tapi dia kan masuk lagi tesnya. Dengan alasan itu kemudian diperiksa, namun alasannya bahwa dia tidak sehat jasmani dan rohani. Kan dari awal-awal kan memang dia jalurnya disabilitas, bukan jalur umum ya ini? bukan jalurnya umum. Oh iya. Sementara dia sudah terima gaji 2 bulan dari BPK. Kenapa dia diberhentikan secara hormat? Kalaupun misalnya tidak sesuai dengan yang dibuka melalui jalur disabilitas itu dengan kedisabilitasannya, Ya. kenapa tidak dipindahkan saja ke tempat lain, misalnya bagian informasi, bagian surat menyurat, kenapa dia harus diberhentikan gitu? Iya. Itu kan sangat-sangat diskriminatif sekali itu gitu. Iya. Kenapa yang lain dia tidak lolos, misalnya dia tidak lolos di bagian itu, tapi dia sudah lolos CPNS gitu kan, tapi dia tidak lolos di bagian yang diminta itu. Kenapa dia bisa dipindah ke bagian lain, misalnya pindah ke bagian umum, kenapa si Alde-nya tidak gitu? Wah. Dengan catatan tidak mengganggu pekerjaannya ya ini? Iya, itu kan tidak mengganggu pekerjaannya gitu. Iya betul ini. Nah, dipindahkanlah dia misalnya kemana yang sesuai dengan kondisi kedisabilitasannya. Iya, Kan betul, seperti betul. itu. Nah, jadi ibaratnya ogah-ogahan pula sih buka jalur disabilitas tetapi tidak berperspektif disabilitas gitu kan aneh gitu, tidak Iya, inklusi cara berpikirnya Iya gitu. ini betul. Oke, ini terima kasih ini udah banyak berbicara tentang gender, kesetaraan gender gitu nih. Mungkin satu pesan atau adalah satu kalimat penutup dari Uni gitu nih. Cuma itu apa ya? Jangan kita jadi pelaku diskriminatif dan pelaku kekerasan terhadap sesama manusia, itu aja. Oke. Jadi apa ya? Kadang-kadang kita saking gara-gara aja kawan gitu kan. Iya nih. Bencong lah, itulah diskriminatif tuh. Jadi itu termasuk salah satu diskriminatif. Salah satu diskriminatif itu. Oh. Kadang kan atau mungkin apa ya? Gara-gara kudo, gara-gara gitu kan. Iya. Jadi kawanku agak baal gitu kan, langsung saya keluar statement awak gitu mengeceknya, bencong mas, aku naste, gitu kan. Itu kan kekerasan verbal. Iya. Nah, itu pelaku kekerasan nggak? Oke. Jadi nggak salah kemudian Pertamina itu mengatakan mengamu dulu kalau ngecek. Jadi kalau kamu ngecek mengamu dulu supaya orang pun tak tersinggung. Karena tuh sekali awak menggoresan di hati orang tuh, Iya. nah itu nggak akan bisa awak mampu dengan penghapus dong. Akan berbekas ya. Akan berbekas. Maka nggak salah menjagalah mulutmu lah harimaumu. Iya. Nah, mungkinnya lama makan awak tapi dalam hatinya berbekas kan? Iya. Ada dikecil di pajak aku bencong aja. Iya. Coba mulut tuh tajam setajam silet. Jadi kalian-kalian yang ngedoro lah, yang harus berhati-hati dan jangan menjadi pelaku diskriminatif, jangan menjadi pelaku kekerasan. Itu kan kekerasannya sangat sederhana, artinya kita orang bencong gitu. Sederhana saja kalimat terakhir saya.
Jangan menjadi pelaku diskriminasi dan ya. pelaku kekerasan terhadap sesama manusia. Oke, terima kasih Yuni, sehat-sehat selalu Yuni. Teruslah KPI memperjuangkan hak-hak para perempuan di Amin, Indonesia. amin, Amin. Oke, terima kasih Yuni. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.